Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM H031901 dari kelas Pendidikan Biologi A 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai potensial aksi yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Oke, baik, langsung saja. Sebelum kita mengetahui mekanisme dari potensial aksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu potensial aksi. Jadi, potensial aksi atau impuls adalah proses yang terjadi secara sekuens dan secara cepat di akson dari suatu neuron. Proses ini menyebabkan potensial membran itu akan berubah menjadi lebih positif, lalu kemudian kembali lagi ke posisi awal pada saat istirahat. Potensial aksi ini memiliki threshold. Potensial aksi hanya akan terjadi ketika depolarisasi dari potensial berjenjang itu mencapai level tertentu yang disebut threshold. Nah, untuk neuron, thresholdnya atau ambang batasnya itu adalah minus 55 mV. Pembentukan dari potensial aksi tergantung apakah stimulus tersebut dapat membawa potensial membran menuju ke threshold. Stimulus itu ada yang jenisnya, ada yang supra-threshold. Jika potensial yang terbentuk itu tidak dapat memicu sampai ke minus 55 ini, karena depolarisasinya itu lemah. Kemudian ada stimulus threshold, ketika dapat memicu potensial aksi dan dapat mendepolarisasi membran saraf, sehingga akan muncul potensial aksi. Lalu ada beberapa potensial aksi, yang dia adalah stimulus supra-threshold. Supra-threshold ini cukup kuat untuk mendepolarisasi membran di atas dari threshold. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, jika stimulus itu datang tidak cukup kuat, maka tidak akan muncul potensial aksi. Tetapi jika sudah mencapai ambang, maka muncul potensial aksi. Jika melebihi ambang, maka potensial aksi yang terbentuk amplitudenya sama seperti halnya stimulus yang merangsang sampai threshold. Jadi, walaupun stimulusnya datang lebih besar, namun amplitudenya yang terbentuk adalah sama, yang berbeda adalah frekuensi dari potensial aksi. Nah, semakin besar stimulus yang datang, maka akan semakin banyak potensial aksi yang terbentuk. Nah, sekarang kita masuk pada fase dari potensial aksi. Fase dari potensial aksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fase depolarisasi. Fase depolarisasi ini ketika potensial membran itu menjadi kurang negatif, bahkan dia itu sudah mencapai 0 dan menjadi positif. Dan fase yang kedua yaitu disebut dengan fase repolarisasi. Dia ini ketika potensial membran itu kembali ke posisi awal atau saat istirahat, yaitu minus 70 minipol. Terkadang fase repolarisasi ini diikuti oleh fase hiperpolarisasi. Ketika potensial membran istirahat secara sementara atau temporary itu menjadi lebih negatif daripada saat dia istirahat. Jadi bisa saja dia melebihi minus 70 minipol. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar tersebut. Ketika ada stimulus yang datang memicu sampai ambang batas menambah 15 minipol, maka akan muncul potensial aksi, di mana fase pertama itu adalah depolarisasi menjadi semakin positif, bahkan bisa mencapai positif 30 minipol. Nah, setelah itu dilanjutkan dan dengan repolarisasi kembali ke polarisasi atau yakni minus 70 minipol. Namun ada hiperpolarisasi yang melebihi minus 70 minipol. Dan kemudian kembali ke potensial membran istirahat. Proses ini disebut dengan potensial membran istirahat. Nah, ketika kanal peltase natrium dalam posisi istirahat dan kanal peltase kalium itu akan tertutup. Nah, ketika ada stimulus pada gambar itu dia berwarna biru. Itulah yang memicu depolarisasi ketika potensial berjenjangnya sudah mencapai minus 50 minipol. Dan akan dilanjutkan dengan potensial aksi di bagian aksonnya.
Nah, depolarisasi itu terjadi karena terbukanya kanal gerbang paltase natrium. Sedangkan repolarisasi ini terjadi karena terbukanya kanal paltase kalium. Dan hiperpolarisasi itu terjadi karena masih terbukanya kanal paltase kalium. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Jadi, gambar itu merupakan perbedaan dari potensial berjenjang dan potensial aksi. Jadi, perbedaan dari potensial berjenjang dan potensial aksi adalah dari segi lokasinya. Nah, kan dari segi lokasinya. Jadi, kalau potensial berjenjang itu lokasinya terjadi pada izoma dan dendrit. Sedangkan lokasi potensial aksi itu terjadi pada akson. Kalau potensial berjenjang itu jaraknya hanya singkat. Tadi saya sudah sebutkan bahwa potensial berjenjang hanya untuk komunikasi yang jarak singkat, sedangkan potensial aksi untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian untuk ukuran dari amplitudenya itu bervariasi, makanya disebut berjenjang, dan dia akan menghilang semakin jauh, maka akan semakin menghilang. Sedangkan untuk potensial aksi itu sama dalam hal ini adalah Auer-Hahn. Jadi kalau tidak mencapai threshold, maka tidak akan muncul potensial aksi. Seperti halnya dalam dorong domino. Yang pertama itu memicu rentetan jatuhnya domino selanjutnya. Kemudian stimulus untuk membuka kanal ion kalau untuk potensial berjenjang adalah kimiawi atau neuron transmitter. Itu ketika pada potensial positif aktif, dan stimulus sensoris itu contohnya pada potensial reseptor. Sedangkan pada potensial aksi yang terbuka itu adalah kanal paltase. Nah, untuk feedbar positifnya bisa kita lihat di situ. Pada feedbar positifnya pada potensial jenjang itu tidak ada, tetapi kalau pada potensial aksi itu ada. Feedbar positifnya itu ada. Kemudian pada fase repolarisasi. Fase repolarisasi tidak tergantung pada paltase. Dia hanya akan terpolarisasi. Potensial berjenjang. Kalau stimulusnya potensial berjenjang itu hilang, sedangkan pada potensial aksi itu diatur oleh paltase itu ketika kanal natrium itu inaktivasi dan kanal kalium terbuka, maka barulah terjadi pada repolarisasi. Nah, untuk itu bisa juga kita lihat di situ gambar sumasi. Sumasi itu kalau pada potensial berjenjang itu dapat terjadi sumasi, kalau sedangkan pada potensial aksi itu tidak terjadi sumasi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.